Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, yang kami hormati anggota Bawaslu Kabupaten Blora, yang kami hormati para narasumber, Bapak M. Nur Rasyidin, anggota Panwaskap Blora tahun 2008, Bapak Urip Daryanto, wartawan Suara Merdeka, yang kami hormati Ketua KPU atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kesbangpol atau yang mewakili, yang kami hormati Koordinator Sekretariat dan jajaran staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blora, yang kami hormati seluruh bapak dan tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah berkenan hadir di acara pada pagi hari ini. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini dapat berkumpul bersama di kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blora. Rapat koordinasi dengan media dan stakeholder serta launching buku Metamorfosis Penegak Demokrasi Perjalanan Pengawas Pemilu di Kabupaten Blora era 2024-2023 Sabtu 13 Agustus 2022 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas Pengawas Pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kesbangpol Blora atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Blora atau yang mewakili, hari ini diwakili oleh Pak Amri. Yang saya hormati rekan-rekan kami anggota Bawaslu Kabupaten Blora, jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blora. Yang saya hormati, yang saya muliakan para narasumber pada pagi hari ini telah hadir bersama-sama dengan kita di sini. Narasumber khusus ini dari Panwas Kabupaten Blora periode tahun 2008. Ini sebagai representasi atau mewakili jajaran Panwas atau Bawaslu dari 2004 sampai 2020. Kemudian narasumber berikutnya yang saya hormati beliau Pak Haji Urip Daryanto dari media, dan yang saya hormati rekan-rekan kami, teman-teman kami dari media, dari ormas maupun dari stakeholder khususnya yang terkait dengan kepemiluan di Kabupaten Blora yang saya hormati, yang saya banggakan.
lupa para hadirin undangan semuanya yang berbahagia. Pertama-tama marilah bersama-sama dengan saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua dilimpahi rahmat, hidayah, inayah, taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu, berkumpul bersama di kantor Bawaslu Kabupaten Blora ini dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya mewakili teman-teman saya di Bawaslu Kabupaten Blora. Sebagai perkenalan sebelumnya, kami yang berada di depan ini adalah pimpinan Bawaslu Kabupaten Blora. Saya sendiri sebagai ketua, kemudian dengan teman-teman anggota yang lainnya. Pada hari ini sengaja mengundang panjenengan semua. Ini adalah dalam rangka satu acara rapat koordinasi dengan media. Sekaligus hari ini kita rangkaikan dengan kegiatan peluncuran buku yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Blora. Buku dengan judul Metamorfosis Penegak Pemilu. Nah, kira-kira seperti apa? Nanti kita bedah, kita bahas bersama pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Bawaslu Kabupaten Blora, saya kira bersyukur yang tiada tara bahwa pada waktu yang tepat hari ini telah berhasil menyelesaikan dan melaksanakan kegiatan launching buku yang merupakan bagian dari tugas dan kewenangan kami. Kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu, Bawaslu mempunyai tugas dan kewenangan di dalam pemilu adalah melakukan pencegahan, melakukan pengawasan, dan melakukan penindakan apabila terjadi suatu pelanggaran, termasuk melaksanakan penanganan proses sengketa pemilu pada pemilu serentak tahun 2024 ini. Terbitnya buku oleh Bawaslu Kabupaten Blora ini adalah merupakan salah satu dari tugas dan kewenangan kami tersebut dalam rangka upaya pencegahan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang memungkinkan terjadi. Bawaslu Kabupaten Blora telah melakukan banyak hal. Kami melakukan sosialisasi, kami mempunyai program-program andalan yang lainnya, seperti kami mempunyai program desa pengawasan, pembentukan desa anti politik uang, dan lain-lain. Kami juga bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Blora ini. Kami punya yang namanya Saka Adiasta. Kemudian kami juga punya yang namanya SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif. Kami juga menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan maupun lembaga yang lain di Kabupaten Blora. Semuanya ini kami lakukan adalah dalam rangka upaya pencegahan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang ada. Nah, hadirnya buku oleh Bawaslu Kabupaten Blora ini diharapkan menjadi media sosialisasi bagi Bawaslu sebagai media untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Namun demikian, tentu dalam melaksanakan ini, dalam membuat buku ini, kami Bawaslu Kabupaten Blora walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, tentu masih banyak kekurangannya.
Kekurangan dalam penyusunan buku ini diantaranya tentu karena periodenya mulai tahun 2004 sampai sekarang. Dari sisi riset kami, narasumber sudah ya banyak yang sudah tidak bisa kami hubungi. Ada yang sudah tidak tinggal lagi di Blora, sudah menjabat yang baru, kemudian ada juga yang sudah mendahului kita. Kemudian dalam hal penyusunan, teknik penulisan dan lain-lain, tentu kami masih banyak kekurangan. Sehingga pada hari ini, dalam acara ini kami sangat mengharapkan pesan, kritik, saran dari Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Buku ini merupakan ikhtiar dari Bawaslu Kabupaten Blora yang menceritakan kejadian-kejadian penting pengawas pemilu dari tahun 2004 sampai sekarang, memuat kelembagaan, memuat momentum-momentum yang penting pada saat itu dan lain-lain. Sehingga sekali lagi berharap buku ini bisa menjadi media sekaligus menandai bahwa Bawaslu sudah siap untuk melaksanakan pengawasan pemilu serentak tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Bawaslu pada kesempatan siang hari ini sangat mengharapkan kritik, saran, masukan dari Bapak Ibu semuanya. Untuk lebih jelasnya, karena di sini sudah hadir para narasumber pada pagi hari ini, nanti akan kita lanjutkan pada sesi penyampaian materi dan tanya jawab pada bedah buku pada siang hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan tentu saja mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya melepas masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik suara pesan dimanapun Anda berada dan juga rekan-rekan sahabat Bawaslu dimanapun berada yang sudah stay tune sejak dari tadi. Kemudian juga rekan-rekan pewarta media yang hadir di ruang yang terhormat ini di ruang Bawaslu Kabupaten Blora. Sungguh suatu kebanggaan bagi kita semuanya bahwa kesempatan hari ini adalah kesempatan yang bersejarah karena memang dibuat untuk menjadi sesuatu yang bersejarah. Baik, sahabat Bawaslu Kabupaten Blora, tadi sudah disampaikan nama saya Teguh dan terlebih dahulu saya sampaikan sebuah pantun ya. Mohon izin karena kita akan menghelat sebuah acara yang sangat spektakuler bagi saya karena Bawaslu memang mengeluarkan sebuah buku atau melaunching sebuah buku. Baik, sebagai awal jumpa terlebih dahulu saya sampaikan sebuah pantun, saya baca daripada nanti saya keliru. Tapi nanti tolong dijawab ya. Aduh. Ya, mungkin. Ya, baik. Pantunnya seperti ini. Makan belum ya. Ini luar biasa. Karena rekan-rekan media sangat kritis sekali hari ini ya. Oke, makan sosis di warungnya Mbah Warsi. Ya, mari kita simak launching buku Metamorfosis Penegak Demokrasi. Baik, sahabat Bawaslu dan juga teman-teman pewarta dan pemirsa di mana berada. Kita tahu tadi disampaikan oleh Ketua Bawaslu Blora bahwa Bawaslu adalah sebuah lembaga yang memang sangat, kalau menurut saya Bawaslu ini sangat rentan kritik karena rentan kritik menjadi menu spesial gitu ya Pak ya, menu spesial. Dan kemudian yang lebih menjadi tantangan karena rentan dengan dugaan money politik. Maka dari itu pantun yang kedua
kebetulan ini lagu Joko Pikir lagi ngetren ya Mas ya. Ya, Joko Pikir dodolan madu. Itu Mas. Joko Pikir dodolan madu, Mas Lulus membawa meja. Cakep dong. Oke, saya ulangi ya. Joko Pikir dodolan madu, Mas Lulus membawa meja. Mari kita ukir perjalanan pengawas pemilu di Kabupaten Blora era 2023. Baik, sahabat Bawaslu dan juga teman-teman pewarta media dan juga para pemirsa dimanapun ada berada yang menyaksikan melalui channel YouTube-nya Bawaslu Blora. Kalau tadi sudah disampaikan Mas Lulus bahwa buku ini sangat menarik, sampulnya juga luar biasa, metamorfosis penegak demokrasi. Oleh karena itu tanpa panjang lebar, kalau kita langsung saja bahwa narasumber kita hari ini ada sejumlah pegiat, praktisi, pelaku dari apa yang terjadi serentetan di menyampaikan wawasannya. Saya akan coba langsung kepada beliau Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Blora Bapak Tulus Marioni. Kami persilakan Pak Tulus mungkin bisa disampaikan kepada publik terkait sepak terjang apa sih yang dilakukan oleh Bawaslu selama ini. Silakan Pak Tulus. Terima kasih moderator, Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya para narasumber, Pak Haji, Pak Nur Rosidin, yang saya hormati teman-teman semuanya, yang saya hormati yang berbahagia. Terima kasih pada hari ini barangkali saya lebih tidak menyampaikan kritik atau saran karena ini merupakan produk kami di Bawaslu Kabupaten Blora. Justru kritik, saran, masukan kami mintakan dari Bapak Ibu semuanya nanti khususnya para narasumber. Yang bisa kami sampaikan di sini bahwa kami menyusun buku Metamorfosis Penegak Demokrasi. Ini sebenarnya selain ini merupakan buah dari pemikiran kami, buah dari angan-angan kami bersama di Bawaslu Kabupaten Blora. Sebenarnya kami juga memang mendapatkan petunjuk perintah dari jajaran Bawaslu. Untuk apa? Barangkali seperti yang disampaikan oleh pimpinan kami di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tadi. Karena sejarahnya pemilu, sejarah pengawasan pemilu panjang dan berliku itu, jangan sampai suatu yang penting ini terkubur begitu saja, tapi kita bisa kumpulkan, kita bisa sajikan sebagai media sosialisasi, media edukasi dan seterusnya itu. Kami menyusun buku ini tentu banyak sekali ya hambatan dan rintangan. Buku ini sengaja oleh diskusi dengan teman-teman diberi judul Metamorfosis Penegak Demokrasi karena harapannya nanti ketika pembaca memegang buku ini ada semacam asosiasi yang sudah secara otomatis, oh ini berarti Bawaslu. Bahasanya adalah penegak demokrasi. Dan kami tidak menggunakan kata pengawas pemilu. Kenapa penegak demokrasi? Karena ada penegak hukum, penegak peradilan, begitu. Saya kira sudah tahu yang dimaksud, dan penegak demokrasi itu supaya tersandang di Bawaslu. Kira-kira seperti itu. Buku ini menceritakan tentang ya perjalanan pengawasan pemilu di Kabupaten Blora. Mulai dari periode tahun 2004 sampai 2020 ini ada 11 periode atau 11 kali pemilu. Nah, dari 2004 sampai 2020 di dalam buku ini. Tentu lika-likunya sangat panjang. Peralihannya, perubahannya juga terjadi sehingga kita menggunakan bahasa metamorfosis.
Metamorfosis ini kalau kita ingat pelajaran SMA di biologi dulu adalah peralihan atau perubahan bentuk. Sejarahnya pengawas pemilu kita tahu, pemilu pertama yang sementara ada klaim pemilu tahun 55 itu katanya paling demokratis gitu ya. Dulu belum ada pengawas pemilu, yang ada baru komisi semacam KPU, namanya dulu LPU dan seterusnya. Nah, kemudian baru sekitar tahun 82 ini karena banyak protes dari peserta, dari masyarakat, sehingga muncullah ada pengawas pada waktu itu namanya Panwaslah. Nah, kemudian berkembang terus, undang-undangnya, regulasinya juga berubah sampai saat ini menjadi Undang-Undang 7 tahun 2017 seperti yang kita ketahui bersama. Panwaslu dulu bersifat ad hoc, artinya ada ketika ada event pemilu. Namun sejak tahun 2018 yang lalu, tanggal 15 Agustus, yang ini kebetulan menjadi ulang tahun kami di Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Indonesia, sehingga hari ini acara ini sebenarnya kita rangkaikan dengan acara ulang tahun Bawaslu itu. Ini pengawas pemilu sudah menjadi Bawaslu. Nah, perubahan-perubahan ini tentu diikuti dengan perubahan-perubahan yang lainnya. Nah, dalam penyusunan buku ini, karena rentang waktunya yang panjang, kemudian narasumber juga sangat banyak, sehingga kami di Bawaslu Kabupaten Blora ini bagi tugas antara sama personel kami. Ada yang mengerjakan tahun 2004, 2005, kemudian 2008 dan seterusnya kita bagi, sehingga alhamdulillah hari ini bisa selesai. Penulisan buku ini kita mulai bulan Februari tahun 2002, dengan sekitar 5-6 bulan lah ya. Bisa terbit buku ini dengan kurang dan lebihnya, saya kira. Sekali lagi mohon saran dan kritik. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan di dalam buku ini benar-benar bisa menjadi media sosialisasi bagi kita, dari media edukasi bagi teman-teman pemilih pemula, kira-kira begitu. Ya, bisa menunjang barangkali pembuatan buku atau penelitian-penelitian yang lain yang masih terkait dengan pemilu dan kepengawasan, khususnya di Kabupaten Blora ini. Dari sisi kekurangannya, saya kira selain yang saya sampaikan tadi, dalam rangka riset kami, penelitian kami mengumpulkan data, ya ada beberapa yang tidak bisa kita temukan karena tahun 2004 bahkan sampai tahun 2010 mungkin eranya belum digitalisasi seperti sekarang ya. Kita banyak wawancara langsung, kemudian berdasarkan laporan pengawasan yang ada, dan itu pun ada beberapa yang tidak kita temukan. Namun demikian, ya dengan kerja keras teman-teman semuanya, alhamdulillah bisa terselesaikan. Untuk periode tahun yang 2015 sampai 2020 saya kira lebih lengkap bisa kita sajikan. Kami yakin kekurangan buku ini barangkali dalam hal penyajiannya, karena keterbatasan kami tim penyusun di Bawaslu Kabupaten Blora. Bagaimana supaya buku ini bisa menarik perhatian, bisa nyaman dibaca oleh pembaca, ini yang perlu kami dapatkan masukan dari Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas atensi semuanya. Kami mohon masukan, kritik dan saran. Saya kira demikian sebagai hantaran diskusi lah pada pagi hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lulus.
politik, jadinya ya jeruk makan bawah, jeruk minum jeruk ya. Tapi terima kasih apa yang disampaikan Pak Ulus menjadi hamparan untuk kita memacu adrenalin kita di kesempatan yang sangat bersejarah ini. Karena yang saya garis bawahi bahwa apa yang disampaikan Pak Ulus tadi adalah bagaimana sih buku ini sebagai metamorfosis penegak demokrasi tersandar di Bawaslu. Sepakat ya teman-teman ya. Oke. Dan juga sebagai media sosialisasi edukasi pemilih pemula. Tentu saja nanti teman-teman baik yang ada di rumah silakan bisa menghubungi chat kami, kemudian bisa nanti melontarkan saran atau kritik dengan terbitnya buku metamorfosis penegak demokrasi. Baik, menginjak ke ini dia mungkin lebih seru lagi ya. Karena yang satu ini saya mau izin ke Pak Haji Urip Daryanto dulu sebelum nanti ke Mas Udin, bahwa Pak Urip ini adalah sosok pewarta yang sudah cukup lama. Kalau saya bilang mengatakan wartawan 3 zaman gitu ya Pak Urip ya. Nah, ya zaman saya kecil, zaman saya remaja sama-sama jadi wartawan gitu ya. Oke, baik Pak Haji Urip mungkin di lapangan dalam liputan media, karena tadi mengacu dari apa yang disampaikan di buku ini, mengalami banyak topik berita yang menarik seputaran dengan aktivitas Bawaslu, khususnya baik di tingkat kecamatan dan di Kabupaten Blora pada penyelenggaraan pemilu. Pak Haji Urip Daryanto, waktu dan tempat kami persilakan. Izin, Mas Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pimpinan Bawaslu yang terhormat, teman-teman media di Blora yang saya sayangi, saya cintai, dan lain-lain. Ini sebelum saya masuk untuk memberi saran masukan terhadap karya yang menurut saya sangat-sangat luar biasa, mulai bulan Februari ini di bulan Agustus sudah selesai. Saya nggak menyadari mungkin metode untuk penyusunan buku ini kan paling wawancara dengan analisis data. Tapi saya yakin di buku yang terdiri dari banyak bab ini ya, ini bisa dipertanggungjawabkan karena apa yang dimuatkan di fakta-fakta yang ada di dalam buku ini, jejak digitalnya saya yakin ini masih bisa dicocokkan. Dari sisi penampilan, saya apresiat kepada salah satu rekan di Bawaslu, Mas Sugi, pinter-pinterin gawe judul metamorfosis penegak demokrasi. Istilahnya kan ini untuk teman-teman media ini kan ini sudah makanan kita sehari-hari. Dia caranya gawe judul, terus orang itu kepengen ngerti, wah metamorfosis kita akan terbawa. Metamorfosis ini adalah pelajaran biologi dulu. Paling tidak kita kan ke bawah kira-kira hewan yang mengalami metamorfosis itu jenisnya apa saja. Yang metamorfosis sempurna itu binatangnya jenis apa, yang tidak sempurna jenisnya apa. Saya mengerti, sepakat Mas Lulus dan teman-teman yang tim di Bawaslu Blora ini. Ternyata setelah saya kulik bahwa buku ini, produk buku semacam ini ada di wilayah Jawa Tengah. Dengan saya yakin sempurna menurut Allah, ini saya yakin masih banyak kekurangan atau perlu banyak hal yang dilengkapi, dikompleti dan lain-lain. Karena tapi secara ini dengan pajang Gramedia, wah buku ini luar biasa. Itu Mas Teguh selaku moderator, saya kaget ini dapat undangan moderatornya pegiat literasi dan media. Waduh, ini luar biasa ya moderator ini, narasumber mungkin minder sih ya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Pak Uri. Namun sebelum ke Pak Lulus memberikan tanggapan, saya minta satu pengalaman, satu kisah unik dari Pak Uri lagi, karena saya harus kembalikan Pak Uri lagi terkait tadi sudah disampaikan berbagai banyak hal tentang isi dan bentuk fisik maupun materi yang tersaji di dalam buku ini. Namun alangkah baiknya saya mungkin minta waktu 1 menit Pak Udet untuk menyampaikan kisah pengalaman unik ketika peliputan dalam penyampaian hal-hal terkait dengan Bawaslu sepanjang tahun 4 sampai sekarang ini. Ya, silakan Pak Haji Daryanto. 1 menit ya. Karena saya ingin menceritakan pengalaman tentunya itu waktu Orde Baru yang waktu masih Orde Baru itu sudah sangat-sangat luar biasa untuk melakukan peliputan dan lain-lain. Sudah nggak saya ceritakan dan lain-lain. Zaman ini itu kita mau meliput kemana, nah iso ya dikondisikan, kue APN meliput di sana aja dan lain-lain, sehingga jiwa merdeka kita selaku wartawan itu sudah terjaga dan lain-lain. Itu aja Mas. Terima kasih Pak Udet. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Haji Daryanto. Baik, sahabat Bawaslu dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kami mohon kepada Pak Lulus Mario dan lagi, karena tadi Pak Udet meminta tanggapan terkait dengan bagaimana bukunya, apakah terdistribusi nanti ke OPD atau tidak dan sebagainya. Silakan Pak Lulus Mario. Baik, terima kasih Pak Urit. Jadi buku ini insya Allah akan terdistribusikan karena seperti saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ini menjadi media sosialisasi, media edukasi bagi kita semuanya, sehingga tadi sampaikan insya Allah OPD di Kabupaten Blora yang 40 ini menjadi sasaran kami. Terus kemudian nanti tentu teman-teman stakeholder pemilu yang lainnya termasuk ke mahasiswa, ke kampus-kampus ya, ini kita siapkan ke teman-teman dia sekabupaten Blora, insya Allah semaksimal mungkin kita jangkau. Kalau misalnya masih banyak permintaan, masih kurang begitu, ya nanti Pak Sudi kita ya akan cetak lagi gitu ya. Teman media harus dapat semua. Teman media kita pastikan kalau dapat semuanya, ya satu-satu. Ya. Saya kira demikian, Mbak Teguh. Terima kasih Pak Lulus. Tadi teman-teman sudah dapat buku semua ya. Baik, terima kasih Pak Lulus. Kita tidak lama-lama langsung ke beliau narasumber atau komentator berikutnya terkait buku ini, karena buku ini memang sudah menjadi sebuah karya dan setiap karya biasanya kata Pak Jubril menuai kritik, dan kritik adalah sebuah pemandu semangat kita. Pak Endo Rosidi, mantan anggota Bawaslu Blora tahun 2008 ya. Saya tadi sempat kaget dengan beliau karena beliau agak sedikit rambutnya dikuncir. Ini apakah sebuah PPN atau gimana? Gitu ya. Baik, kami persilakan kepada Pak Endo Rosidi untuk menyampaikan komentarnya, menyampaikan kritik dari karya teman-teman jajaran Bawaslu Blora. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin dengan kritik pedas atau kritik biasa atau bongkar. Silakan Pak. Kalau pedas boleh, biasa boleh. Ketika saya ditawari untuk membedah buku ini, ketika saya melihat judulnya, bagus sekali. Dengan menggunakan kata metamorfosis. Saya ingat pelajaran biologi, kalau metamorfosis itu pasti ada siklus yang selalu berputar. Nah, siklus itu ada bagian-bagian tertentu yang menjadi ciri khas siklus itu, ya Pak ya. Dari kalau bubu dan bertelur, ada telurnya, 7 telurnya ada.
kemudian menetas jadi ulat, ya, ulatnya kelihatan jelas, makan daun dan seterusnya, sampai jadi kepompong lagi. Nah, ketika saya membaca, ini arahnya judulnya buku sejarah atau tulisannya kok metamorfosis, wadi singkei judul berborah. Tapi saya maksud bahwa isinya adalah berupa sejarah. Nah, ketika isinya berupa sejarah, yang paling ada 4 hal yang harus kita tahu. Di antara keilmuan daripada sejarah diantaranya adalah pada sumber, cara meneliti, metode penelitiannya harus dipakai. Nah, di sini dalam pendahuluan belum diungkapkan bagaimana cara penggalian data, metode apa yang dipakai. Kemudian setelah metode apa yang dipakai, apakah wawancara, dokumen, kemudian ada observasi atau mungkin ada survei gitu kan. Di dalam pendahuluan mungkin tidak tersirat dibahasa di situ. Kemudian alasannya kenapa memilih ini juga sebenarnya apa yang disampaikan ketua tadi sebenarnya bagus, tapi ya harus dimasukkan dalam pendahuluan. Kemudian setelah cara mencari datanya, bagaimana menganalisanya, nah ini akan berpengaruh dengan bab yang selanjutnya. Nah, kalau saya melihat mengkaca dari metamorfosis, seharusnya kita menggali buku ini dari sejarah tahun 2004 sampai sekarang, kita harus bisa mengklasifikasikan apa yang kita tampilkan. Nah, itu yang belum ada. Kita hanya memplotkan dari tahun ini. Kalau dari secara akademis, kalau kita memplotkan tertentu pada bagian-bagian tertentu, maka akan muncul sebuah rentetan sejarah yang sangat bagus sekali. Contoh